Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah Profesi Pengembangan Konselor dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Sugianto MPD dan Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Kami dari angkatan 2020. Di sini kami akan membahas tentang manajemen diri, strategi manajemen diri, aplikasi manajemen diri untuk sebagai seorang konselor, fungsi manajemen diri, terus ada yang namanya urutan manajemen diri. Oke, kami akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Mari disimak. Tadi sudah perkenalan, perkenalan atau pembuka. Di sini kami beranggotakan ada Bima Aditya, Ersa Mutia Ardana, Gina Aulia, Nadia Pramuntia Sarasati, Jessica Rashid, Putri Nur Oktaviani, Rizkina Intan Sofia Rahman. Kami dari Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020. Oke, lanjut. Kita ke pengertian manajemen diri. Nah, manajemen diri itu diartikan sebagai pengelolaan diri, di mana itu adalah prosedur seseorang yang mengarahkan atau mengatur perilakunya sendiri. Jadi, manajemen diri itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, menurut Cormier and Cormier, mengartikan manajemen diri sebagai strategi perubahan tingkah laku yang dimana dalam prosesnya itu klien atau orang tersebut mengarahkan perubahan tingkah lakunya. Nah, dengan suatu teknik atau kombinasi terapeutik. Terdapat 4 strategi dalam manajemen diri. Yang pertama yaitu memantau diri sendiri atau self-monitoring. Memantau diri sendiri adalah suatu proses di mana klien mengamati dan mencatat segala sesuatu tentang dirinya sendiri dan dalam interaksinya dengan lingkungan, baik mengenai tingkah laku yang akan diubah maupun tingkah laku yang akan diinginkan. Yang kedua yaitu kendali stimulus. Prinsip ini yaitu untuk mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan dengan penataan awal mengubah isyarat yang dihubungkan dengan tempat tingkah laku tersebut, yaitu penataan awal isyarat yang menyebabkan sudutnya tingkah laku tertentu yang dilakukan dan pengaturan isyarat karena dapat dikendalikan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu memanipulasi tanggapan, yaitu mengubah tingkah laku bukan hanya mengontrol anteseden tetapi juga menggarap atau menata tingkah laku ataupun respon itu sendiri. Yang keempat yaitu memanipulasi konsekuen. Konsekuen merupakan pembentukan tingkah laku yang sangat penting baik untuk memperkukuh tingkah laku maupun untuk memperlemah. Konsekuen tersebut dapat berasal dari luar maupun dari dalam diri seseorang. Ini ada materi tentang aplikasi manajemen diri sebagai seorang konselor. Jadi, dalam seorang konselor itu ada yang namanya manajemen diri. Apa sih itu manajemen diri dalam seorang konselor? Bagaimana sih manajemen diri tersebut? Oke, di sini aku sedikit menjelaskan. Manajemen diri sebagai seorang konselor itu memang sangat dibutuhkan ya, karena sebagai seorang konselor yang mana membantu penyelesaian masalah konseling sudah pastinya harus yang namanya memiliki manajemen diri yang baik, dimana sebelum konselor tersebut membantu konselingnya agar pandai dalam memanajemen dirinya. Secara artian sederhana adalah tidak akan baik seorang konselor itu memberikan bantuan ketika pribadinya sendiri pun belum mampu membantu dirinya sendiri. Jadi, konselor itu nanti akan melihat entah secara gestur konselor tersebut, di mana dia akan bukan menerka tapi lebih melihat apa yang ada di depannya. Bahwa konselor ini bisa nggak memberikan bantuan
kepada dia, di mana dia itu adalah posisinya sebagai seorang konseli. Nah, jadi dalam artinya adalah konseli tentu akan mendapat konselor itu sendiri terlebih dahulu. Ketika dia merasa konselornya itu kurang meyakinkan, bukan tidak mungkin konseling kan pasti akan mengurungkan niatnya meminta bantuan kepada seorang konselor tersebut. Nah, seperti halnya disebutkan oleh para ahli yang bernama Suherman pada tahun 2007 mengenai prinsip-prinsip perencanaan, bimbingan, dan konseling. Dalam melaksanakan kegiatan program bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan sebagai suatu manajemen yang dapat dikatakan untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari layanan bimbingan dan konseling, sehingga individu dapat merasakan bantuan dari konselor dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dari penjelasan yang di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa sistem manajemen dalam layanan tersebut memberikan dampak yang sangat berpengaruh dari hasil sebuah bimbingan dan konseling tersebut. Nah guys, poin selanjutnya ada fungsi manajemen diri. Fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, menetapkan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman pelaksanaan yang harus dituruti, dan menetapkan ikhtisar biaya yang diperlukan dan pemasukan uang yang diharapkan akan diperoleh dari rangkaian tindakan yang akan dilakukan. Fungsi manajemen diri terdapat planning atau merencanakan. Planning tersebut adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Terus juga ada stepping atau assembling research atau penyusunan. Nah, salah satu fungsi manajemen ini berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha, agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Terus ada leading atau memimpin. Leading ini salah satu fungsi manajemen sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak, seperti mengambil keputusan, mengadakan komunikasi, memberi semangat. Terus yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Nah, controlling atau pengendalian ini disebut juga pengendalian ke bagian yang lebih rendah pangkatnya. Salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi, sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar, dengan maksud mencapai tujuan yang sudah digariskan semula. Terus juga ada pengelolaan diri. Yang pertama tuh ada penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, dan pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Ini selanjutnya ada materi tentang pentingnya manajemen diri pribadi seorang konselor. Jadi yang pertama itu ada manajemen diri sangat penting bagi setiap orang, terutama kepada mahasiswa, yang dikarenakan manajemen diri itu kan dapat mengarahkan seseorang itu agar mampu berpikir secara kritis, terus juga berpikir terhadap kebaikan. Terus yang kedua itu sebelum kita memiliki pikiran, ucapan, perbuatan baik, terlebih dahulu seseorang harus memiliki pemahaman dan pengertian yang benar. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai urutan manajemen diri sendiri. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang urutan manajemen diri sendiri, sebelumnya kita sudah membahas apa itu pengertian manajemen diri, terus strategi manajemen diri, ada
pentingnya manajemen diri sebagai seorang konselor, ada aplikasi manajemen diri sebagai seorang konselor, ada fungsi manajemen diri, dan masih banyak lagi yang kita sudah bahas mengenai manajemen diri tersebut. Nah, jadi bisa kita simpulkan kan teman-teman apa ya yang kita dapat dari pembahasan tersebut. Nah, dari manajemen diri itu kan bahwa sebuah pengelolaan diri atau sebuah prosedur atau kita sebagai seorang individu mengatur perilaku kita sendiri. Nah, dalam manajemen diri itu kan ada sebuah yang namanya subjek. Nah, subjek itu kan berarti kita sendiri yang dimana dipandang sebagai seorang individu yang bisa dapat belajar atau mengarahkan diri kita sendiri gitu. Nah, terus juga manajemen diri ini kan terkait dengan tingkah laku baik dalam kehidupan sehari-hari pun atau biasa kita sebut real life-nya itu kan lebih banyak ada perubahan lah dalam manajemen diri dalam diri kita. Lebih banyaknya adalah perubahan tingkah laku, yang dimana perubahan tingkah laku tersebut lebih banyak dilakukan dirancang, diproses, dan juga subjek atau individu bersangkutan ini tuh bukan diarahkan, apalagi tuh kayak dipaksakan untuk mengubah. Nah, oke, sudah mengenai penjelasan tersebut, jadi kita akan langsung saja membahas urutan manajemen diri sendiri. Nah, jadi dalam urutan manajemen diri sendiri itu kan tadi kalau tidak salah teman-teman ada 4. Nah, yang pertama itu ada pemahaman atau pengertian benar, terus yang kedua ada pikiran benar, terus yang ketiga ada ucapan benar, yang keempat ada perbuatan benar. Jadi dalam urusan manajemen diri sendiri itu terdapat dalam kategori ada 4 di dalamnya tadi teman-teman, yaitulah yang namanya urutan manajemen diri sendiri. Oke, sampai sini dulu topik pembahasan kita. Saya mewakili teman-teman memohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan, pelafalan. Saya pamit undur diri dan juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi